Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Argo Fernanda Wibawa dari kelas seri 3A di NPM 2478 2006. Kali ini saya mau mengerjakan pakai tracer 346 configure VLAN trunking physical mode ya. Di sini menggunakan physical. Oke, di sini ada topologinya. Di sini ada PC, and device sama switch-nya. Oke, pertama-tama kita buat dulu topologi seperti ini. Ini terlalu kecil, kita zoom. Saya zoom ke si A, ini ya, ke si A. Ke si A, terus ini, si B-nya. Oke, di sini ada dressing table ya, yang dimana nanti kita bakal isi dressing table ini di PC, terus di switch. Ya, ada VLAN 1. Objektifnya sini build the network configure basic device setting ya, ini apa namanya, line console dan lain-lain, terus benar OTD seperti itu. Kemudian kita membuat VLAN dan assign switch port ya, switch port mode trunk dan juga akses ya pastinya dipakai di sini juga. Terus ini maintain VLAN port segment dan VLAN database. Yang keempat adalah configure 802 titik 1 queue trunk between the switches. Oke, instruksi yang pertama adalah kita S1 S2 craft. Kita buat topologinya seperti di atas. Satu di atas, S2-nya di bawah. Kemudian kita langsung aja ya. Ini dari konsol dulu, konsol. Ini ya, kabel biru. Dari PCA ke S1, terus kita klik kanan rear, pencet aja nih konsol, ke bawah nih. Nah, oke, tinggal switch 2. Kita mau sambungin dulu aja konsol kabelnya. Nah, oke, udah selesai. Selanjutnya di sini PCA ke flash Ethernet 6 yang ada di switch 1. Nah, kemudian dari switch 1 ke switch 2 itu pakai flash Ethernet 1. Port 1. Kemudian dari switch 2 port 18 ke PCB. Ini ya, port 18 ke PCB. Nice. Kita nyalain PC-nya. Oke. Selanjutnya, note this activity will open with 37% completion because the switch ports are all shut down. When you install the switches in the rack, the ports will automatically be activated. After about a minute, the score will drop to 1%. Later in the activity, you will shut down and use port. Click and drop. Oke, katanya bakal 37% ya. Oke, lanjut aja. PCA PCB udah, bla bla bla. Oke, sekarang configure basic settings for each switch. Oke, pertama mungkin kita dari switch 1 dulu ya. Ke terminal. Nah, enable terus configure terminal, hostname-nya yang satu ya, bentar. Terus enable secret class ya ini. Oh ya, enable secret class, secret class. Kemudian konsol loginnya jadi ini ya, Cisco. Berarti kita lanjut konsol 0, 0 password Cisco. Terus kita login, kemudian encrypt, kita encrypt ya, berarti kita encrypt, kita paste password encryption, kemudian
Create a banner. Kita banner MOTD ini apa ya? Kita saran ya. Mungkin kita menggunakan authorize users only. Authorize users only. Oh, iya lupa. Oke, done. Create a banner, configure IP address. Oke, berarti kita interface VLAN 1. Oke. Address 192.8. Wait, bukan. 250. Jadi nggak nambah ya? Not the VLAN 1 address is not great because you will remove it later in the activity. However, you will need to test connectivity later in this part. Oke, berarti nggak bakal nambah gitu ya. Karena dia bakal nanti dihapus. Oke, terus kita ngapain lagi nih? Berarti lanjut ke switch 2 ya. Ini kan udah. Switch 2. Enable, configure terminal, hostname is 2. Kemudian enable, plus, line console off, password Cisco, login, exit, plus encryption, banner MOTD, hashtag, runway, Cisco, lagi, dua, online, oh iya, LAN putih WN4-nya juga berarti di sini juga. Oke, udah nih. Hmm, hmm, hmm. Berarti kita interface VLAN ini di switch 2. Interface VLAN 1, IP address 2,8. Oke, udah nih ya. Untuk kedua switch dia udah dikonfigurasi. Cek result dulu ya. 1 S2, oke, good ya untuk ininya. Startup config ya. Belum. Exit. Di sini juga. Oke, good. Baik. Lanjut ya, kita baca lagi. Bla, bla, bla. Oke, shut down all the interface. Berarti dari berapa nih ya? Coba kita lihat ke terminal. Dari port 2 sampai 5.
Kemudian dari 7 sampai 24 dan juga gigabit 1 sama 2-nya. Berarti interface-nya kita matiin semua ya. Shut down all interface that will not use. Yang berarti yang nggak kepake kan ini pakai 6 kepake. 6 kepake, 1 kepake, 18 kepake. Berarti yang nggak kita shutdown itu dari 2 sampai 5, 7 sampai 7 sampai 24, kemudian Genom 2. Oke, kita coba terminal. Kita configure terminal interface range plus Ethernet 02 sampai 5, terus koma plus Ethernet 07 sampai 24, koma lagi gigabit 01 sampai 2. Oke, benar. Shutdown. Shutdown. Ini susah itu. Exit ya, kita show VLAN brief. Oh, show IP. Berarti yang up 1, 6 up, 18 mati. VLAN 1 hidup. Oke, benar. Ini kan 18 si B. Oh, berarti kan ini switch 1. Dari physical switch 1, berarti kita matiin yang isinya doang. Oke. Dan 18 nggak dipakai kan di sini ya. 6 sama 1 doang. Oke, berarti di sini beda lagi. Configure terminal, interface range, Ethernet 02 sampai 17, Ethernet 0, 16 sampai 24, terus gigabit Ethernet 01 sampai 2. Shutdown, ini pesanan 1 kepake nyala, 6 nggak kepake down, 18 kepake, bisanya down sama 1. Oke, benar. Kemudian kita set clock ya, set clock mana sih? Set the clock on each switch, berarti clock set 10 berarti 10 PM berarti 10. Oh, 22 dong. 22 02 ini tanggal 6 November 2025. Lanjut ke terminal. Clock set 22. Ya udah,
Save the running config. Oke. Ini udah ya. Oke, done. Kemudian selanjutnya adalah configure the PC host. From the desktop tab on each PC, click OK, IP configuration. And enter the addressing information as displayed in the table. Oke, PCA. Aduh. Copy, paste. Masnya udah di gateway-nya. Satu. Oke, udah lanjut ke PCB. Ini berapa menit? Ya, 40%. Test connectivity. Can PCA ping PCB? Bisa. Can PCA ping PC1? PC1, switch 1. Switch 1, 190. Nggak bisa. Terus kita coba lagi dulu. PCB ping PCB ping switch 2. Nggak bisa. Coba S1 ping S2. Oh, ini bisa. Nggak bisa. If you answer no to any of the above questions, why were the pings unsuccessful? Jadi kenapa dia ping yang nggak berhasil di PCA ke S1 dan PCB ke S2? Karena pas dia mencoba ping ke device yang berbeda subnet, untuk beberapa ping itu sukses, tapi harus ada default gateway yang jadi traffic route dari satu subnet ke subnet yang lainnya gitu. Makanya ini tadi nggak bisa nge-ping. Oke, lanjut. Kita ini ke VLAN on S1, berarti kita ke S1. Configure ini operation 20 ini cukup VLAN 1000 ya. Name WR create the same VLAN on S2. Oke, kita create the same VLAN di switch 2.
Aduh, translating ya, aduh. Oke, tunggu sebentar. Banget lagi. Nah, nanti setelah kita buat VLAN, kita share VLAN brief, ngeliat, ya kan, ada banyak. Oke, udah bisa nih, kita buat VLAN-nya dulu, VLAN 10. Ini VLAN 10. Ini VLAN 99. VLAN 1000. Oke, saya kita coba show VLAN brief ya. Di sini udah aktif ya. Ada operation, parking lot, manajemen dan aktif ya. Oke, di sisi 2, begitu juga dengan S1 yang pasti. Ada 10, 19.000. Kita bisa lihat sama what is the default VLAN. Default VLAN itu adalah VLAN 1 ya, VLAN default VLAN 1. What ports are assigned to default VLAN ya, ini port yang di-assign itu adalah semua port yang ada di switch ya. Ada 1 sampai 24 dan ada 2 gigabit Ethernet ya, ada 1 sama 2. Assign VLANs to the correct switch interfaces. Oke, kita coba ya. Configure terminal interface. Switchport access ini berarti dari si port 6-nya itu mengakses ke VLAN 10. Makanya dia switchport mode access dan switchport mode access VLAN 10. From VLAN 1, remove the management IP address. Oke. Oh, IP address. Oke, di sini tuh dia ngilangin IP address yang ada di VLAN 1, kemudian diganti ya. Jadi VLAN 1 itu dirubah jadi VLAN 99. VLAN 99 tuh aktif ya. Diganti IP address yang ada di VLAN 1 maksudnya ya. Yang ada di VLAN 1 itu yang tadinya di sini 1.11 diganti ke manajemen. Issues the show VLAN brief. Ya, ini operation terus ada 06. Kemudian issue what is the status of VLAN 99 explain. Statusnya aktif ya? Ya aktif karena tadi udah diaktifin juga, udah dinyalain. Explain. Oh, show IP interface. Kita lihat di sini. Oh, dia up down. Oh iya nih up down ya. Up down kenapa? Karena VLAN itu ada di database tapi down karena dia belum ada port yang di-assign gitu ya. Jadi emang di database itu up tapi protokolnya down karena belum ada port yang
mengakses VLAN 99 itu. Karena tadi kan cuma ngerubah VLAN 1 ya, IP si dari switch itu, si VLAN 1 itu dirubah ke VLAN 99. Di down karena itu. Selanjutnya apa lagi nih ya? Kan udah VLAN break. Oh, send PCB the operation VLAN S2. Berarti kita lanjut ke 18 ya. 18 ya kan? 18 terus switch port mode switch port access VLAN 10. Dia ada port 18 nya ngakses VLAN 10. Nah, betul. From VLAN 1, remove the management IP address and configure. Berarti sama kayak satu, interface VLAN 1, no IP address, terus exit, kemudian interface VLAN 99, IP address 192.8, benar. Nah, di sini kita lihat ya, sama juga down karena dia belum nggak ada port ya, cuma di database itu memang nyala karena dia itu kita konfigurasi tadi ya, makanya dia up, tapi di sini protokolnya down karena belum ada port yang dia assign ke VLAN 99. Selanjutnya is able to S1, switch 1 itu ngeping ke S2, explain. Aduh, kok dimatiin? Dan. Udah dimatiin sih. Pencet lagi. 61 tuh. Waduh, mati lagi dia. Ya udah lah ya. Mati lagi, aduh. Kita ping. Kita ping. Tadi mana lagi, aduh. Yang satu mana sih? Oh, ini. S1 able to ping S2. Kita ping ya. Nah, rusak nggak sih? Karena IP address yang ada di switch itu sekarang ada di VLAN 99, bukan di VLAN 1. VLAN 99 kan nggak bisa ini, nggak bisa assign port satunya. Sedangkan dia dari switch 1 switch 2 kan menggunakan port 1. Tapi kan VLAN 1, port 1 kan ada di VLAN 1. Sedangkan di VLAN 99 belum ada apa di assign portnya. Jadi gitu. Dia nggak bakal bisa. Ini juga nggak bisa nih ya, karena interface port satunya itu nggak ke-assign ke VLAN 10. Jadi VLAN 10 tuh nggak bakal bisa apa ngirim gitu ya. Karena kan tadi yang operation tuh kan, operation itu kan bukan port satu.
Nah, port 6 dia. Port satunya kan VLAN yang default. Gitu ya berarti ya. Lanjut ke part 3, maintain VLAN port assignments. Jadi in part 3 you will change port VLAN assignment and remove VLAN from the VLAN database. Nah, ini kita bakal nge-change VLAN ya, port VLAN-nya. Kita kasih satu, kita nge-assign portnya berarti. Turun sih. Configure terminal, terus kita interface range dari port 11 sampai 24, terus switch portnya kita mau akses. Nah, dia ngakses VLAN 99. Show VLAN brief. Nah, ini udah ngakses ya dari VLAN 11 ke 24. Jadi ke VLAN 99 atau manajemen. Reassign port 11 dan 21 ke VLAN 10. Berarti configure terminal, interface VLAN berapa tuh? Interface range 011. Mana tadi? 011 dan 021. Switchboard access VLAN display. Verify your VLAN brief. Ini 11 dan 21 udah ke ini lagi, udah dirubah ke VLAN 10 atau operation yang tadinya di manajemen. 11, 21. Oke. Oke, lanjut ke remove a VLAN assignment from an interface. Step 2 berarti kita satu. Search for access VLAN. Jadi ini untuk meremove berarti kita VLAN brief. Nah, 24-nya hilang, tadinya ada ya. Itu buat ngilangin port 24 dari VLAN 99. Iya, which VLAN port now associated with nggak ada ya. VLAN 1 dong. Oh iya, ini ada di VLAN 1 nih. Di VLAN 1. Oke, lanjut kita remove VLAN ID from the VLAN database. Kita lanjut remove configure interface 024 switch port access VLAN 30. Oh ya, VLAN 30 kan nggak ada ya. Current this switch technology no longer require the VLAN command to add VLAN bypassing it. Oke. Verify what is the default name use dan no VLAN. Oke. Kita coba, ini kan udah membuat berarti show VLAN. Ya, VLAN 30 namanya cuma VLAN 30 ya. Karena kita tadi nggak ada buat nama-nama VLAN 30. Terus selanjutnya di sini use the no VLAN 30 comment. Oke, berarti kita ngapus lagi VLAN 30, no VLAN 30.
Show VLAN brief. Nah, dia bakal balik lagi ke mana? Hilang. 24 yang ini. Oh iya iya iya. Berarti kita di configure terminal interface process net 24 no switch port. Nah, ada lagi tadi hilang karena belum di no switch port access VLAN. Udah di VLAN satu lagi. Before moving VLAN from database, it's recommended you assign all the ports assigned to that VLAN. Oh, berarti sebelum kita itu remove VLAN dari database switch, itu direkomendasikan untuk kita itu reassign itu berarti nyopot semua port yang tersambung ke VLAN. Misalnya kan ada VLAN banyak nih dari manajemen nih. Jadi alangkah baiknya kita copot dulu. Kalau kita hapus, dia bakal nggak kelihatan gitu, ada di mana gitu ya. Kalau misal VLAN-nya banyak gitu ya, portnya banyak kan bingung juga gitu ya. Seperti itu. Terus kita lanjut lagi, kita ke part 4. Kita ke S1, you in part 4 you will configure interface port 1 menggunakan dynamic trunking protocol. Nah, ini kita pakai DTP to allow it to negotiate the trunk mode after this has been accomplished and verified. You will disable DTP on interface port 1 and manually configure it as a trunk. Berarti di sini kita bakal gunain DTP atau Dynamic Trunking Protocol untuk dia mengizinkan bernegosiasi dengan trunk mode. Setelah ini udah selesai dan terverifikasi, kamu bakal mendisable DTP dan Ethernet 1 dan manual konfigurasi sebagai trunk. Oke. Kita ikutin di sini ada step by step-nya. Configure terminal, interface, switch port mode, dynamic, desirable. Oh, oke, bilang coba ya, show arti. Wow, jadi up ya. You should also receiving status message in S2. Oh ya, betul, benar, benar, benar. Betul. Oke, oke. On S1, S2, issue the show VLAN brief, interface person no longer assigned to VLAN 1. Terang interface are not implantable. Oh ya, port 1 udah nggak ada di VLAN 1 nih. Jadi eh, dia nggak ada di list di VLAN table. Terang interface are not list. Show interface terang. Show interface terang. Oh, port 1 dia tuh ada dia pakai DTP. Ya kan? Aduh. Show interface terang. Kita coba di switch 2 juga. Sama ya, dan dia itu berada di port 1, modenya auto, trunking, encapsulation ini. Di native VLAN 1. By default, all VLANs are allowed on a trunk. The switch port trunk command allows you to control what VLANs have access to the trunk. For this activity, keep the default settings. This allows all VLANs to traverse port 1. Oke, kita coba ping ya. Ping S1, S2. Itu dulu 68. Bisa ya.
PCA, PCA, can PCA ping PCB? Bisa. Can PCA ping S1? Tidak bisa. Can PCB ping S2? S2 minggu 68. Tidak bisa juga. If you answer not to any of the above question, explain below. Nah, jadi kenapa tadi itu nggak bisa ngeping ya? Karena switch VLAN 99 dan PC itu ada di VLAN 10. Jadi mengapa ping di antara VLAN itu tidak berhasil gitu? Ya kan PCA ping S1, PCB ping S2 karena itu coba cek aja. Ya karena tadi kan switch itu ada di VLAN 99, sedangkan PC itu ada di VLAN 10, maka tidak bisa. Nah, sekarang kita bakal memanuali configure terang interface Ethernet 1. Oke. Oh iya nih. Di sini ya. Configure terminal. Itu switch port. Switch port mode terang. Interface kita switch port. Show interface terang. Comment to feed the terang mode. Notice that the mode change from desirable to on. Oh ya, ini modenya on. Duh, nggak dicek sebelumnya. Modify, oke. Jadi pilihan 1000. Oh ya, ini part satunya tuh ada 1000 ya, di sini bisa dulu. Oh, ada mismatch. With S2 Ethernet 01. Ini kemarin itu caranya dia di apa ini ya kemarin tuh ya. Biar tidak mismatch ada caranya nih. Kenapa kamu harus manually configure interface RAM ke mode menggunakan DTP? Jadi nggak semua equipment yang ada di situ menggunakan DTP. DTP dari Cisco itu menggunakan switch port mode terang, menggunakan command switch port mode terang. Yang dimana nanti portnya itu bakal menjadi terang, nggak peduli apapun itu equipmentnya. Jadi semua itu bakal terkonek satu sama lain. Terus untuk pertanyaan kedua yaitu why might you want to change the native VLAN on terang? Jadi menggunakan VLAN 1 default VLAN sebagai native VLAN itu jadi resiko keamanan ya, security risk.
Jadi semua kontrol yang berbeda dalam protokol itu di antara switch dan juga switch dengan menggunakan via native VLAN 1 itu bakalan bisa nge-expose informasi-informasi default settings yang digunakan pada port tersebut gitu ya. Yang dimana user-user itu connect. Oke. Jadi supaya lebih aman. Kemudian di sini adalah reflection question. What is needed to allow host on VLAN 10 to communicate to host on VLAN 99? Mungkin dengan cara ngalau interVLAN routing yang dimana itu membutuhkan layer 3 device sebagai traffic route di antara VLAN. Kemudian, what are some primary benefits that an organization can receive through effective use of VLANs? Jadi benefitnya mungkin lebih security-nya tadi ya, karena menggunakan terang, lebih aman, terus juga biayanya jadi lebih aman juga, efisien ya, bandwidth, terus juga higher performance, yaitu performa tinggi. Kemudian terhindar dari broadcast storm ya, terus juga mengimprove efisiensi staff IT, lebih simple lagi ya seperti itu. Oke, mungkin saudara kita lihat kenapa 97 nih. Loh, kan udah tadi. Oh, di S2 juga. Oke. Ini ke unblock ya. Tadi itu mismatch ya, menggunakan Trump. Oke. Oke, mungkin eh, sekian video dari saya mengenai tentang paket RC346, configure VLANs dan trunking, yang dimana kita belajar trunking juga di VLAN ini. Mungkin sekian, jika ada salah kata atau penjelasan saya kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.